sumpah peneliti, sumpahnya dokter. Jangan main-main loh, itu dokter loh, banyak dokter loh itu. Kalau ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang pasti akan berhenti sendiri. Yang paling pertama, udah saya akan mengundurkan diri. Bahwa penelitian fase pertama, saya tidak bisa kita teruskan karena ada yang meninggal. Pak Melki tadi disampaikan, bahwa penelitian pertama itu sebatas keamanan. Berdasarkan WHO, uji sampel yang tadi saya sampaikan oleh Pak Saleh, kenapa tidak banyak? Uji sampel tahap pertama itu landasannya dari WHO. Prosentasenya atau kapasitasnya antara 15 sampai 50. Bu Penny, sekali lagi saya sampaikan 15 sampai 50. Hanya untuk menghitung, mencari apakah aman atau tidak. Tapi mohon maaf dan sewu, ketika kami di Semarang juga bertanya, berapa? Ada pertanyaan verifikasi dari BPOM yang nggak masuk akal dan kekanak-kanaan. Nggak masuk akal, mohon maaf. Peneliti nggak mau menjawab. Tetapi saya bertanya, kenapa ada pertanyaan dari BPOM? Kenapa alasannya kok cuman segitu 27? Oh itu 15 sampai 50 udah nggak perlu pertanyaan sebenarnya itu kan. Konyol kan, mohon maaf Bu. Jadi mohon ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi yang perlu saya sampaikan, saya ingin coba berdiri di tengah. BPOM tidak mungkin, dipaksa tidak boleh, itu independen. Saya dorong, undang-undang mengatakan bahwa BPOM adalah amanah rakyat untuk dalam pengawasan obat dan makanan dan minuman, segala itu. Cuman kalau dari diskusi begini dan kemudian temuan dari teman-teman ketika rapat kerja di daerah, di Semarang, di Undip kemarin itu, bahwa Ibu yang disampaikan oleh pimpinan tadi tidak independen. Kalau saya masih berharap itu independen. Meskipun Ibu dari tadi mengatakan bahwa kami tolong sebagai independen. Ya, setuju. Itu harus, tetapi dalam prosesnya kan seolah-olah gitu. Saya tidak menjustifikasi tidak independen, seolah-olah gitu. Nah, untuk itu kesan itu tolong kita rubah bersama-sama dengan kerja, Bu. Dengan kerja. Sekali lagi bahwa tahap pertama Ibu Penny yang kita ambil hanya adalah sebatas keamanan. Kalau tidak aman, selesai, berhenti. Dan para peneliti juga akan pasti berhenti kok. Ada yang meninggal? Ada enggak? Tidak ada. Ada yang fatal? Ada enggak? Tidak ada. Kalau pasti ada fatal, para peneliti dengan saat itu juga akan berhenti. Karena ada fatal. Karena sumpah dokter. Sumpah peneliti, apalagi dari dokter. Pasti akan berhenti duluan. Dan yang pertama, mohon Pak, saya nggak akan bisa melanjutkan karena ada yang fatal. Apakah ada yang lumpuh? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Jadi sebenarnya jujur penelitian masih jauh. Nah kemudian ke tahapan kedua baru diambillah efikasinya lah, efektifkannya lah. Itu baru belum ketahuan, masih mintip-mintip gitu loh. Masih sedikit kelihatannya itu loh. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa tahap pertama keamanannya aman. Nah kalau sudah aman, tidak ada meninggal, tidak ada yang fatal, tidak ada yang lumpuh, apa? Surat menyurat. Apa artinya surat menyurat itu? Administrasi. Sebatas administrasi. Finalnya itu kan keamanan, aman. Tapi kalau masalah surat menyurat, tiktokan 4 kali, yang ditanyakan saya sedih saya saat ini. Ada masalah laboratorium. Tempatnya yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian soal apa lagi? Etik. Alah etik, administrasi lah, itu apa itu barang. Kemudian juga masalah hearing. Nah saya kalau masalah hearing, saya jujur bertanya kepada BPOM. Hearing itu kan menghadirkan tokoh-tokoh. Independen tidak itu? Kemudian ketika ada saya presentasi para peneliti, kemudian ada hearing, kemudian bicara di koran blang-blung, ada yang pro, ada yang kontra. Siapa korbannya? Rakyat. Ada yang pro, kemudian karena ada hasil hearing itu, kemudian ditanya wartawan, apa hasil hearing itu adalah Bapak Ibu sekalian, ada yang komentar profesor yang mendukung, ada profesor yang tidak mendukung, ada yang profesor peneliti yang di tengah, korbannya rakyat. Sekarang bertanya, equal tidak? Ketika itu setiap penelitian BPOM yang disampaikan ke BPOM mengundang para tokoh Sinovac, ada hearing tidak? Kemudian
AstraZeneca ada hearing tidak? Saya kalau bahasa Inggrisnya itu adalah equal, nah, itu kan, equal. Saya tidak memaksa BPOM untuk mendukung dalam hal ini untuk memberi izin kepada vaksin Nusantara. Harus tetap kaidah penelitian. Kalau tidak sesuai, jangan berikan. Kalau tidak ada efikasinya jelek, jangan berikan. Tapi jangan dibunuh dulu secara administrasi. Saya malah menduga begini, nanti pada ujungnya akan diberikan Bapak sekalian. Tapi setahun, tiktokan sampai 5 kali, 4 kali, pingpong itu kan, sampai setahun. Oke, kita setujui tahap kedua, tapi setelah tahunnya Pak Saleh. Kemudian tahap kedua, tiktokan lagi administrasi, semuanya setengah tahun. Singkat-singkat 2 tahun akan diputuskan diberikan. Vaksinasi sudah selesai Pak Saleh, Bapak sekalian. Sekali lagi pada kesempatan di sini saya tidak dalam rangka untuk menjustifikasi, memojokkan pada BPOM untuk memberikan, saya tidak akan mau. Dan tidak boleh itu, BPOM independen. Tetapi berikanlah equal, persamaan kepada seluruh penelitian, seluruh bahan-bahan pengujian yang kaitannya dengan dari luar negeri maupun di Indonesia maupun yang lainnya. Kalau tiktokan administrasi, ada nggak administrasi dengan vaksinasi yang di luar negeri? Kalau memang tiktokan administrasi, nah mestinya masih ada jalan sebenarnya ini. Kalau sebatas administrasi masalah adanya etik, kemudian hearing, kemudian standar lab, masih bisa didiskusikan lah. Yang penting jangan sampai mengena masalah keamanan. Kalau keamanan tidak terjamin, waduh, saya dalam posisi berdiri di depan, paling depan. Jangan teruskan itu kalau ada yang lumpuh. Jangan teruskan kalau itu ada yang meninggal. Jangan teruskan kalau itu ada yang berbahaya. Enggak perlu saya sampaikan itu, para peneliti akan berdiri paling depan. Saya mengundurkan diri karena ini memang tidak aman. Dan ini sudah tidak bisa dilanjutkan karena tidak aman. Nah kesimpulannya Pak Ketua dan Ibu sekalian, ini masih ada titik temu. Saya kira tadi saya support dengan Pak Menteri, saya sangat hormat ketika di ruang makan tadi, sangat support. Penelitian anak bangsa kita dukung. Semua di bawah merah putih kok. Anak bangsa kok. Dan ini sudah menjadi keputusan politik kita gitu loh. Jadi rekomendasi Ibu Penny, saya tidak dalam rangka untuk mendesak, tapi berikan persamaan. Kalau mereka ada hearing, berikan hearing semuanya. Kalau tidak, ya jangan semuanya. Itu tidak equal. Kalau kemudian masalah standar laboratorium, ya kita bisa didiskusikan. Saya alumni Undip, saya merasa bangga, tapi merasa dikepoin juga kalau ternyata Undip itu beginian gitu. Begitu Ibu Penny. Saya mensupport penuh Ibu Penny untuk bekerja independen, tapi tolong berikan kesamaan derajat, kesamaan dan kemudahan yang sama. Dan saya percaya Ibu Penny itu bisa. Dan sudah dilakukan. Kalau belum, barangkali segera setelah rapat ini akan bekerja dengan baik untuk berdiskusi, berkolaborasi, berkoordinasi dengan para staf. Apa sih yang menjadi bahan surat tiktokan itu kan? Saya juga dapat informasi kesannya nyon sewu, mohon maaf. Kapan akan selesai ketika pertanyaan ini kita paksa bertanya dan mereka menjawab. Ketika sudah dijawab selesai, pertanyaan muncul lagi. Kemudian setelah selesai, pertanyaan muncul lagi. Makanya menjustifikasi pikiran saya, ya tetap akan bisa setahun akan keluar, tidak akan ditutupi, nggak akan dihambat, tetapi setahun akan keluar administrasinya ini, gitu loh. Nah saya kira karena ini sebatas administrasi, karena secara keamanan aman, saya lihat, saya mendengar, karena tidak ada yang meninggal, tidak ada yang fatal, tidak ada yang parah gitu ya. Jadi saya kira aman. Tinggal nanti tahap kedua masih jauh ini, kalau efikasi tidak efektif, tidak menunjukkan yang signifikan, ngapain didukung? Hentikan, habisin anggaran, enggak ngefek kok begitu ya. Begitu Ibu Pimpinan, matur.